Mantan Ketua KPK Republik Indonesia Abraham Samad menyebut penggusuran warga Rempang terdampak proyek strategis nasional adalah pelanggaran kemanusiaan. Di hadapan warga Rempang yang berkumpul di lapangan sepak bola Dataran Muhammad Musa, Sembulang, Barelang, Kota Batam, Abraham Samad menegaskan kehadiran PSN di Barelang dengan menggusur maupun menggeser masyarakat dari kampung kelahiran mereka merupakan pelanggaran kemanusiaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Batam, Ian Sitanggang. Baik Ian, silakan untuk laporannya. Oke, selamat siang sahabat Tribuners dimanapun berada dan selamat siang rekan Arin di studio. Dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 lalu mantan mantan wakil menteri Said Didu dan juga mantan ketua KPK Republik Indonesia Abraham Samad dan 4 orang rekannya yang merupakan aktivis hadir di Kota Batam untuk sebagai ungkapan solidaritas terhadap masyarakat Rempang yang terdampak proyek pengembangan proyek strategis nasional Rempang Eco City yang dicanangkan oleh pemerintah di zaman Presiden Joko Widodo ya. Sahabat Tribun, dapat kami laporkan bahwa kehadiran Said Didu dan juga Abraham Samad, mantan Ketua KPK RI itu ke Rempang atas insiden yang terjadi pada Selasa 17 Desember 2024 lalu, di mana saat insiden tersebut terjadi bentrokan antara PT Makmur Elok Graha atau PT MEK dengan masyarakat Rempang ya, tepatnya di Sembulang dan Sembulang Hulu. Nah, atas insiden tersebut 8 orang warga harus dilarikan ke rumah sakit ya. Bahkan salah satu warga harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari setelah kejadian tersebut. Nah, atas insiden tersebut Said Didu dan Abraham Samad hadir di Lempang ya, tepatnya di lapangan bola Dataran Muhammad Musa yang ada di Sembulang Hulu, seperti itu. Nah, kehadiran mereka itu untuk memberikan semangat bagi masyarakat untuk mempertahankan kampung mereka yang terdampak pengembangan proyek strategis nasional, di mana memang dengan adanya semenjak ditetapkannya Rempang sebagai proyek strategis nasional, sebagai Rempang Eco City di Kota Batam, penolakan dari warga terus datangnya. Bahkan sampai saat ini warga Rempang sendiri masih melakukan jaga ya. Mereka masih menjaga dan mereka membangun pos di pintu masuk kampung mereka itu agar karyawan ataupun dari pengusaha PT MEK tidak hadir ke lokasi, dan mereka juga memasang spanduk di beberapa titik di lokasi mereka. Nah, dapat kami sampaikan mungkin sedikit kepada sahabat Tribuners bahwa bentrokan yang terjadi di Rempang tersebut diawali dengan adanya karyawan dari PT MEK yang mencabut spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap proyek strategis nasional Rempang Eco City yang dipasang oleh warga. Nah, saat spanduk tersebut dicabut, warga melihat karyawan dari PT MEK, dan saat mereka lihat, mereka langsung menangkap dan membawanya ke kampung warga gitu. Dan saat mereka bawa, terus PT MEK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian melakukan mediasi. Namun dalam mediasi tersebut tidak ditemukan kesepakatan, di mana warga meminta agar pihak PT MEK keluar dari wilayah mereka. Namun kesepakatan tersebut tidak kunjung disepakati. Akhirnya pada pukul 12 malam, gerombolan dari PT MEK datang ke lokasi dan langsung membabi buta, memukuli warga dan merusak beberapa pos dan juga kendaraan yang ada di kampung Sembulang. Jadi akibatnya 8 orang terluka. Nah, atas insiden tersebut, video tersebut beredar luas baik di media sosial dan juga di berita-berita lokal dan juga nasional. Hal tersebut mengundang simpati dan empati Said Didu dan juga Abraham Samad, mantan Ketua KPK RI, untuk hadir di Kota Batam, dan mereka pun mengatakan bahwa PSN yang dibangun oleh pemerintah di seluruh Indonesia tidak ada yang mensejahterakan masyarakat, bahkan yang ada seperti BIK kata mereka itu
ya bukan mensejahterakan, tapi malah menggusur masyarakat. Begitu juga yang terjadi di Rempang. Itu kehadiran mereka di Rempang, dan mereka pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan masyarakat, berbincang-bincang dengan masyarakat, dan menemui para korban yang sudah dipulangkan. Demikian informasi yang bisa kami laporkan dari Kota Batam. Kami kembalikan ke Airin di studio. Baik, terima kasih rekan Ian atas laporannya dan silakan melanjutkan tugas kembali. Tribuners, kami juga merangkum sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut kami tampilkan. Saya yakin jumlahnya mungkin 70 juta yang sepaham sama kami. Karena cuma mereka, posisi mereka, ada yang takut, ada yang terlibat, ada yang menyelamatkan dapurnya, ada yang menyelamatkan saudaranya. Jadi 7 ini bukan tokoh, kami bukan siapa-siapa. Kami hanya terpanggil melihat karena kami melihat seluruh Indonesia terjadi seperti ini. Jadi bukan hanya Rempang, tapi puncaknya kemarin di Rempang. Dan seluruh Indonesia kami sudah kunjungi, dan betul-betul terjadi penggusuran masif seluruh rakyat Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi pertama begini ya, kalau kita lihat di masa lalu juga ada proyek-proyek nasional yang dibangun. Soeharto misalnya Waduk Kudung Embo. Tapi proyek-proyek itu semua dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, dia tidak pernah mengorbankan rakyat dan tidak memberikan proyek itu kepada investor swasta. Yang kita lihat terjadi di Rempang maupun di PIK dan PSN-PS lain, sebenarnya PSN ini hanyalah kamuflase. Ya, pemerintah dalam hal ini pemerintahan Jokowi itu hanya ingin memberikan kompensasi kepada para investor yang telah berjasa kepada mereka agar supaya mereka mendapatkan proyek dengan cara meletakkan kawasan tersebut menjadi PSN, proyek strategis nasional, sehingga apapun yang dilakukan itu menjadi sah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.